Smart FM. Halo Smart Listener, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Danny Gutron bisa kembali menjumpai Anda dalam program Millennials Success Story. Kisah sukses dari millennials di kota Balikpapan dari berbagai macam bidang, dan juga tentunya kali ini kita akan mengunjungi salah satu millennial sukses di bidang fashion designer. Kalau misalkan kemarin minggu lalu kita berjumpa dengan Ibu Yuni yang tentunya juga sudah sukses di bidang kuliner, kali ini kita akan mengunjungi salah seorang fashion designer di kota Balikpapan. Siapa sih yang akan kita kunjungi hari ini? Penasaran? Ayo kita langsung aja datang dan juga ngobrol-ngobrol bersama dengan fashion designer kita hari ini. Dan saat ini Dani sudah ada nih di rumah beliau yang berada di daerah Wonorejo ya, Smart Listener ya, di Jalan Puncak. Dan juga tentunya Smart Listener, kalau misalkan Smart Listener sudah sering dan juga akrab dengan man fashion designer kali ini, tentunya sudah tahu siapa yang akan Dani undang untuk talk show kita hari ini di program Millennial Success Story. Langsung saja kita ketok yuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Nah, gimana Mas Putra kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mas Putra, sehat, semangat, dan juga hari ini Mas Putra tampak terlihat semangat sekali ya. Harus semangat terus. Harus semangat, mungkin ingin menyapa Smart Listener yang juga tentunya sudah tidak asing ya Smart Listener dengan salah seorang man fashion designer hal ini. Ada Mas Putra dari Jesting. Hai semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Semoga Smart Listener bisa terinspirasi ya untuk di program Millennial Success Story edisi hari ini ya Mas Putra ya. Iya. Kita boleh dong ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Bisa berkenalan dengan Mas Putra di program Millennial Success Story. Smart Listener, tunggu kita di segmen berikutnya karena kita akan berkenalan lebih jauh bersama dengan Mas Putra dari Jesting Fashion Betul Designer ya sekali. di Kota Balikpapan. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini. Ya Smart Listener, kembali lagi dalam program Millennial Success Story bersama saya Dani, dan juga tamu spesial saya hari ini ada Mas Putra dari Jesting. Terima kasih dari. Mungkin Mas Putra boleh disapa dulu dong untuk Smart Listener yang menyaksikan program Millennial Success Story ini, karena selain kita bisa mendengarkan secara audio melalui Radio Smart FM, kita juga memfasilitasi melalui kanal YouTube Mas Putra. Bisa menyaksikan di Radio Smart FM Balikpapan. Jangan lupa follow ya Mas Putra ya. Subscribe dan juga like, komen untuk program-program dan juga konten-konten terbaik dari Radio Smart FM. Oke, Mas Putra. Mas Putra adalah seorang man fashion designer di Kota Balikpapan. Nah, Mas Putra, Dani ingin tanya nih, awal mula nih Mas Putra terjun di industri fashion designer dan juga sudah berapa lama sih Mas Putra suka dengan dunia fashion di Indonesia ini sendiri Mas Putra? Oke. Awalnya sebenarnya udah suka fashion itu udah lama dan jadi dari zaman saya kuliah. Cuma ya sekedar suka kayak begitu. Cuma terus 2010 sama teman dari Jakarta dulu tuh di sini kita pengen bikin clothing line waktu itu. Kan waktu itu clothing line lagi ini ya, lagi booming banget ya. Gitu kan. Betul. Nah, waktu itu kita pengen bikin pink. Oke. Tapi ya, akhirnya karena satu dan lain hal itu tidak terwujud. Teman saya balik ke Jakarta dan itu tidak jadi kayak gitu kan. Hingga akhirnya waktu itu sempat saya simpan dulu tuh clothing line itu tuh ide clothing line itu kan. Iya. Hingga akhirnya 2015 itu saya iseng mulai ngegambar. Oke. Belajar ngegambar. Ya. Karena saya waktu itu cari baju untuk saya, baju batik khususnya untuk anak muda lah. Karena banyak kan selama ini kan kita kalau cari batik itu kesannya kan orang tua ya. Betul. Nah dari situ tuh akhirnya saya mulai ngegambar untuk batik buat saya sendiri waktu itu agar kelihatan fresh, young kayak gitu. Nah ternyata pas dari situ tuh teman saya bilang gitu kan, sayang lo kalau gambarnya nggak jadi realisasi, direalisasikan gitu kan. Oh kenapa ya hijau juga gitu kan. Tapi ilmu saya nggak banyak waktu itu. Jadi saya belajar pelan-pelan, otodidak, lihat YouTube, lihat Instagram waktu itu kan semuanya. Saya liatin semuanya kayak gitu. Akhirnya mulai memberanikan diri. Nah dari situ 2015 akhirnya menguatkan
tekad dan niat. Niat itu jadilah. Pertama waktu itu bingung namanya apa. Iya. Akhirnya saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya pakai namanya, saya bilang gitu. Tapi biar signifikan sama saya bilang itu. Jadi di depannya saya tambahin inisial nama saya. Oh, oke. Apa itu? Ting. Jesting. Jadi Jess itu inisial nama dari Mas Putra ya. Jadi kalau Jess itu Jangkung Eka Saputra. Oke, luar biasa. Jadi berawal dari ketidaksengajaan ya Mas Putra ya, dan juga ingin merealisasikan ide yang ada di pikirannya Mas Putra. Betul. Untuk dituangkan dalam sketsa gambar dan juga menjadi sebuah baju yang cukup unik ya Mas Putra ya. Ya, awalnya itu saya memang pengennya tadi gimana bikin baju biar tampil beda nih, nggak sama dengan yang ada di pasaran. Iya, betul. Jadi memang targetnya Mas Putra ingin bisa anak muda nih kayak gini, kayak kita ini ya Mas Putra. Millennials ini bisa tampil beda, tampil gaya. Walaupun kita pakai batik nih ya Mas Putra ya, tapi secara kombinasinya dan juga paduannya itu bisa sesuai dengan gayanya anak muda. Tetap masa kini. Oke. Nah, Mas Putra, dari history sebelumnya, Mas Putra akhirnya sudah mantap nih menjadi seorang main fashion designer di Kota Balikpapan juga ya tentunya. Nah, hal apa sih yang menjadi keinginan atau daya tarik sendiri nih dari seorang Mas Putra untuk bisa lebih memajukan industri fashion khususnya di Kota Balikpapan, Mas? Oke. Saya khususnya kan main fashion ya. Kenapa? Karena saya ngelihatnya main fashion itu waktu itu 2015 itu jarang banget. Oke. Biasanya kan perempuan, wanita. Sementara main fashion ini, fashion untuk pria ini jarang. Kan pria juga butuh juga kan. Iya. Butuh penampilan juga kan. Betul. Oke, jadi dari situ akhirnya saya memulai itu. Waktu itu sebenarnya Jesting sendiri sebenarnya lahirnya di Samarinda. Oke. 2015, kemudian 2017 akhirnya saya pindah balik lagi ke Balikpapan dan memulainya lagi. Dan saya melihat bahwa perkembangan fashion sekarang di Balikpapan sebenarnya udah cukup maju, udah sangat maju. Cuma karena ada pandemik sekarang mungkin agak tertahan sedikit, betul. Agak tertahan atau rehat lagi gitu kan. Tapi sebenarnya dunia fashion sekarang berkembang. Nah, tapi walaupun ada pandemik juga kan kita bisa ya, kita tahu gitu loh. Fashion itu bisa menempatkan diri di mana saja. Jadi waktu pandemik, ya itu tadi 2020 mungkin akan jadi sejarah dunia fashion. Bawa masker menjadi tren saat ini gitu kan. Selain untuk menjaga kesehatan juga harus fashion. Seperti itu. Betul. Jadi memang walaupun saat ini ya Mas Putra ya kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang industri fashion itu tidak akan pernah mati ya Mas Putra ya. Khususnya di musim pandemi seperti ini, hal apa nih yang sudah dilakukan atau inovasi apa yang dilakukan oleh Jesting di musim pandemi seperti saat ini, mungkin untuk bisa mengedukasi atau bisa memberikan referensi lebih tepatnya kepada masyarakat di Kota Balikpapan untuk perkembangan dunia fashion sampai saat ini. Sebenarnya di saat pandemi ini kita dipaksa, kalau saya bilang sih dipaksa untuk rehat sejenak, segala sesuatu yang mungkin sudah kita persiapkan mau tidak mau harus ditunda terlebih dahulu kan ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa fashion itu tidak akan pernah mati. Ya tadi seperti saya bilang tadi kan, di saat pandemi seperti saat ini. Sebenarnya kebutuhan baju kan juga penting. Betul. Tapi ada lagi yang lebih penting tadi masker. Itu tadi yang saya bilang mungkin akan tercatat dalam sejarah fashion 2020 bahwa masker sekarang menjadi suatu tren. Dan masker kan bentuknya juga macam-macam. Nggak hanya yang polos, tapi udah ada yang dari batik, ada yang dari tenun kayak gitu-gitu, ada yang bordir, ada yang lagi payet. Ada di taman payet juga ya maksudnya. Ada yang lagi dipayet, kayak gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi salah satu acuan fashion lagi. Bajunya boleh biasa tapi maskernya luar biasa ya. Seperti itu. Mas Putra, kalau misalkan sampai dengan tahun 2020 nih, tentunya dari brand Jesting ini juga sudah terkenal ya di Kota Balikpapan maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga pastinya Mas Putra sudah melalui berbagai macam
catwalk ya, atau mungkin runway ya, fashion show yang mungkin bisa diceritakan kepada smart listener pagelaran apa saja yang sudah dilakukan atau dijalankan oleh Jesting baik di Kota Balikpapan ataupun dari skalanya provinsi sampai dengan nasional. Oke. Awal mulanya itu waktu itu di Samarinda. Saya memulai fashion show pertama. Waktu itu 2016. Waktu itu ada acara di Samarinda, acara cukup besar. Saya bilang karena itu mencakup Kalimantan Timur. Waktu itu dan saya diberikan kesempatan untuk pertama kali, dan itu kesempatan yang luar biasa buat saya dan untuk memperkenalkan brand saya waktu itu. Waktu itu juga untuk pemilihan materi pun juga kita pikirkan dengan matang karena waktu itu kan ini walaupun saya berasalnya dari Jogja, Klaten. Ya, jadi waktu itu kita berpikir, saya sama teman saya berpikir bahwa apa ini kita mau ngangkat, kita mau ngenalin apa ini dari brand kita ini gitu kan. Sementara sarung Samarinda sudah ada, yang lain udah ada. Jadi apa waktu itu kita kepikir untuk kita mau ngangkat lurik, gitu. Jadi waktu itu pertama yang saya angkat lurik. Kain lurik kebetulan dari kampungnya bapak saya. Jadi waktu itu kita datang ke sana, kita koordinasi, telepon kan. Itu akhirnya kita ngangkat brand itu, kesempatan itu. Alhamdulillah tanggapannya cukup bagus. Positif ya. Positif. Jadi akhirnya cukup agak melekat lurik itu dengan Jesting seperti itu, tenun lah kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ kita mulai explore lagi apa saja sih lurik, selain lurik apa lagi tenun kayak gitu. Dan kita lebih ke ini sih dan lebih identik dengan tenun. Karena saya seneng aja sih, sebenarnya saya seneng jalan-jalan. Maksudnya. Saya seneng jalan-jalan. Jadi gimana nih biar jalan-jalannya lebih bermakna kayak gitu kan. Jadi saya emang datang-datang ke kampung-kampung, ke desa-desa yang memang terutama yang menghasilkan tenun kayak gitu, terutama yang dekat dulu lah ya dari ini, yang mana yang bisa saya capai dulu gitu kan. Saya gapai dulu ya kampungnya bapak saya. Kebetulan di daerah Pedan di Klaten sana itu memang satu daerah itu sentranya itu tenun lurik semua dan di situ saya belajar apa sih bedanya batik sama tenun gitu. Terus itu ada juga di Klaten itu juga ada namanya Desa Jarum. Desa Jarum itu sentra batik. Batik itu pakai warna-warna alam. Kayak begitu. Jadi itu pertama saya itu angkat lurik, kemudian kedua waktu itu di Samarinda juga tuh saya ngangkat batik. Gitu, tapi di gaya Bali. Di gaya Bali seperti itu. Terus terakhir itu hari batik kemarin itu sih kita mulai bergeser trennya. Biasanya kita pengen bikin satu yang fashion street, di mana batik atau kain-kain tradisional ini jadi lebih modern untuk anak muda seperti itu ya. Nah Mas Putra, kalau misalkan tadi Mas Putra sangat erat nih kaitannya dengan lurik dari Jawa. Ketika Mas Putra berhijrah nih ke Kalimantan Timur, Samarinda dan juga Balikpapan, menemukan batik-batik atau kain-kain yang khas juga dari setiap provinsinya, khususnya di Kalimantan Timur. Nah itu apakah ada nih keinginan dari Mas Putra atau mungkin sudah terrealisasi untuk bisa mengimplementasikan dari kain-kain tersebut menjadi baju yang sangat unik dari produk Jesting? Itu sudah juga, itu jadi tantangan tahun lalu waktu ulang tahun Balikpapan. Kan pesona Kalimantan waktu itu ngangkat budaya Kaltim lah. Waktu itu. Jadi saya waktu itu ditantang untuk gimana caranya saya mengolah kain Kalimantan untuk bisa diangkat. Nah waktu itu saya ngangkat bordir dengan motif enggang. Motif enggang, tapi itu juga tidak menutup garis merah yang udah saya bangun selama ini. Jadi kita kombinasi antara bordir enggang itu dengan lurik kayak gitu, dan hasilnya cukup baik ya. Jadi perpaduan antara yang ada di Jawa dengan yang di Kalimantan kayak gitu. Tapi ini juga PR juga sih, gimana caranya kita bisa mengangkat pengrajin-pengrajin dari Kalimantan khususnya. Kayak begitu. Jadi untuk nextnya mungkin ada rencana Jesting untuk lebih mengenal lagi tenun-tenun yang dari Kalimantan, kayak Ulap Doyo dan sebagainya kayak begitu. Itu menjadi next project sebenarnya tahun ini sih, cuma karena ada pandemi jadi mau jadi ini harus agak sedikit terpending ya. Mas Putra ya. Nah kalau nggak salah kemarin itu pada Mas Putra mengenalkan kain-kain dari
Kalimantan Timur dengan dipadukan dengan lurik-lurik itu pada saat ulang tahun Kota Balikpapan ya. Nah di situ bekerja sama juga ya dengan pemerintah Kota Balikpapan dan juga kalau nggak salah berkolaborasi juga dengan beberapa teman-teman desainer juga dari Balikpapan dan juga Samarinda ya kalau nggak salah kemarin ya. Ada juga dari Bontang ya kalau nggak salah ya. Bontang, Samarinda, gitu. Penajem tuh ada si Elis itu juga kita kumpul di sini semua dan itu terima kasih sih untuk pemerintah Balikpapan, Korapar dan semuanya yang sudah memberikan ruang bagi kami industri fashion ini untuk bisa menampilkan hasil karyanya kayak gitu. Oke, karena memang ketika kita sudah bisa berkolaborasi, itu insya Allah bisa semakin maju dan juga berkembang khususnya di bidang industri fashion di Kalimantan Timur ini sendiri dan juga khususnya di Kota Balikpapan. Nah, Mas Putra kan sudah cukup lama nih menjadi seorang main fashion designer. 5 tahun. 5 tahun ya. Masih kecil, masih balita. Tapi udah banyak lah ya hal-hal yang dilalui oleh Mas Putra. Biasanya nih di 5 tahun perjalanan Mas Putra sebagai seorang fashion designer, kendala apa sih yang sering Mas Putra hadapi selama menjadi seorang fashion designer? Oke, kalau kendala sebenarnya ada, tapi ya bagaimana kita menyikapinya ya dari kalau saya bilang terutama kalau saya sih terutama dari bahan baku. Oke, kalau dari lurik kan kita mau tidak mau harus ngambilnya dari Jawa. Makanya ada satu tantangan tersendiri. Akhirnya kita mencoba untuk mengeksplor kain-kain Kalimantan seperti itu. Terus kedua, saya kan termasuk UMKM ya. Kerja itu mikro lah ya. Mungkin agak sedikit susah bersaing dengan yang industrinya memang udah besar. Perusahaan-perusahaan fashion yang memang sudah besar yang sekarang udah menjamur. Dan harganya kan juga mereka bersaing ya. Betul. Sementara kami membuat baju kadang kan emang ya satu limited edition seperti itu kayak gitu. Tapi itu menjadi tantangan lagi, itu menjadi tantangan buat kami di gimana kami bisa menyasar pasar-pasar yang memang tepat buat kami seperti itu. Makanya saya sih tidak sungkan, kalau saya sih belajar untuk tidak sungkan bertanya sama yang lebih senior, entah saya ketemu langsung atau cuma via DM dan via Instagram media. muka tembok aja lah kan, cuma kalau kenalan sama desainer memang udah duluan kayak di Jakarta gimana sih cara mereka struggle, mereka membangun bisnis mereka kayak gitu. Saya belajar dari beberapa yang saya DM dengan langsung walaupun belum bertemu langsung gitu kan, tapi saya memperkenalkan diri aja lah, saya Putra dari Jesting, saya bilang saya baru, saya bilang gitu kan, saya mau kenalan, ini mau sharing kayak gitu-gitu. Untungnya sih yang beberapa yang saya DM yang memang tanggapannya cukup baik. Dan ya, mereka mau kasih feedback, kasih masukan seperti itu. Kayak gitu itu yang menjadi pelajaran juga sih buat saya, sama teman-teman di sini juga saling sharing kalau ketemu masalahnya apa gitu kan, ini ada cara apa, kita saling sharing gitu kan. Jadi sama-sama lah, kalau kita maju Kota Balikpapan kecil. Betul. Jadi kalau bisa ya sama-sama gandengan, bareng-bareng maju bersama, ya semuanya maju kayak begitu sih. Karena kan memang ya Mas Putra ya, kalau misalkan teman-teman yang memang merintis dari awal nih ya, dari skalanya UMKM, tentunya banyak sekali tantangan yang sering dihadapi, termasuk dari pasar juga ya Mas Putra ya. Nah itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Putra, bagaimana Mas Putra bisa struggle dan juga bisa bertahan melewati dari berbagai macam tantangan yang tentunya bisa sampai dengan sekarang Jesting di usia 5 tahun. Yang luar biasa, dan nanti juga harapannya bisa sampai bertahun-tahun lagi ya Mas Putra ya. Insya Allah, dan juga terus bisa mengembangkan dan juga meningkatkan dari industri fashion yang ada di Kalimantan Timur ini sendiri, khususnya di Kota Balikpapan. Nah, Mas Putra ini kan juga ini ya salah satu main fashion designer yang khusus untuk cowok nih ya. Betul. Nah, kalau misalkan cewek, Mas Putra bisa juga nggak sih? Sebenarnya bisa. Kita tetap membuat, cuma emang kita menekankan bahwa garis merah kita itu adalah main fashion. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat baju perempuan seperti itu. Cuma memang yang kita tekankan selama ini adalah baju untuk pria. Walaupun ada terakhir kita buat baju emang unisex kayak gitu, bisa dipakai pria, bisa dipakai wanita. Oke. Kita itu memang
Jadi terakhir simple is the new black itu kita buat kemeja yang memang bisa dipakai perempuan dan juga bisa dipakai laki-laki begitu. Jadi lebih universal lah. Sebenarnya kita juga nggak pengen ngotakin dan cuma karena dari awal benang merah yang kita pengen tekankan itu kan men fashion seperti itu. Jadi Oke. Nah, kalau misalkan fokusnya nih di men fashion, biasanya kan tantangannya kalau misalkan cowok itu bajunya monoton itu aja. Nah, sebagai seorang men fashion designer nih, Mas Putra gimana menyikapi hal itu dan juga gimana sih memberikan inovasi dari baju yang dirancang oleh Mas Putra untuk dipakai laki-laki tapi tidak terkesan too much gitu ya, tidak terkesan terlalu terlalu berlebihan. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh Mas Putra untuk bisa menampilkan baju yang cocok nih untuk dipakai laki-laki dan juga unik tentunya tapi tidak terkesan berlebihan. Oke. Pertama yang saya selalu tekankan kepada customer saya adalah kenali dirinya dulu. Kalau kita sudah kenali diri kita sudah tahu nih apa yang mau pakai. Benar. Jadi Jesting memang memberikan opsi-opsi pilihan berbagai macam. Tapi balik lagi yang mau pakai kan adalah si customer ya. Betul. Jadi kita harus tanyakan dulu customernya maunya seperti apa. Orangnya seperti apa sih, pembawaannya seperti apa. Memang benar beberapa koleksi Jesting itu memang sepertinya diperuntukkan untuk laki-laki yang memang butuh kepercayaan diri tinggi. Iya, betul. Seperti itu. Saya mengakui itu. Karena jadi segmented banget. Makanya beberapa customer saya memang orang-orang yang memang memiliki rasa percaya diri tinggi. Berani tampil beda, berani nabrak warna. Seperti itu. Tapi ya itu tadi tidak terlalu too much. Gimana caranya baik dari sikapnya, dari pembawaan pakaiannya itu kita pasti jelaskan seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar baju lu udah jadi, baju kamu udah jadi, silakan itu terserah gitu. Biasanya kita edukasi juga misalnya. Misalnya atasannya seperti ini, bawaannya seperti ini ya, nanti warnanya padu warnanya seperti ini ya, seperti nanti waktu mungkin bajunya dipakai di momen seperti ini seperti itu. Kita mau berusaha untuk mengedukasi itu kayak gitu. Jadi tidak kita lepas begitu aja begitu. Karena itu menjadi tanggung jawab moral lah kalau saya bilang sih. Gimana kita bisa bikin seseorang tampak lebih baik kayak begitu. Kayak gitu sih. Jadi memang tidak asal ya Mas Putra ya, ketika ada customer yang datang ke Mas Putra saya pengen dong dibikinin baju, tapi Mas Putra harus tahu dulu nih orangnya, karakternya seperti apa, bajunya ingin digunakan apa, seperti itu. Dan juga padu-padanannya juga ya Mas Putra ya, karena itu nanti sangat berpengaruh untuk si customernya sendiri ketika mengenakannya. Nah Smart Listener, pasti kalian penasaran banget ya, gimana sih koleksi-koleksi dari Jesting ini, dan juga Mas Putra, dan boleh dong dicoba untuk dipadu-padankan. Boleh ya, karena ini Dani penasaran banget ya. Dani pengen banget cobain salah satu koleksi dari Jesting yang tentunya ini kayaknya baju ini cocoknya dipakai di momen apa dan juga padu-padannya seperti apa. Tapi nanti dulu ya Mas Putra ya. Kita akan jeda iklan sesaat dan tetap stay tune di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Dan juga untuk Anda jangan lupa untuk bisa menyaksikan obrolan kita di Millennial Success Story di kanal YouTube kita di Radio Smart FM Balikpapan setelah jeda iklan yang satu ini. Smart Listener, kembali lagi dalam program Millennial Success Story. Di segmen berikutnya Mas Putra, kita di segmen yang menurut Dani juga salah satu segmen yang paling Dani sukai. Karena di sini kalau misalkan sudah main nih ya Smart Listener, main ke tempatnya desainer, ke galerinya dari Jesting, ini banyak sekali baju-baju yang ingin Dani cobain. Dan ini salah satunya Smart Listener ya. Kalau misalkan tadi di segmen sebelumnya Dani hanya memakai polo shirt biasa, dan kali ini Dani sudah pakai salah satu koleksi dari Jesting. Mas Putra, kalau misalkan nih ada klien yang datang dan juga tiba-tiba langsung ingin dibuatkan baju, tentu kan Mas Putra harus menganalisa terlebih dahulu ya, berkomunikasi dulu dengan
calon customernya baju apa sih yang cocok digunakan dan juga disesuaikan momennya. Nah, kalau misalkan nih Mas Putra, ketika Dani datang nih ke Mas Putra, biasanya hal apa yang Mas Putra tanyakan terlebih dahulu ke Dani, dan juga baju seperti apa sih yang cocok untuk karakter badan seperti Dani nih? Silakan. Oke. Jadi kalau ada customer yang datang ke Jesting, biasanya kita akan ngobrol terlebih dahulu. Mau bikin baju apa? Seperti tadi saya bilang bahwa mau bikin baju apa untuk dipakai di momen seperti apa. Nah, nanti dari situ baru kita akan tentukan model-model seperti apa yang cocok untuk si klien, kayak begitu. Nah, untuk Dani sendiri sebenarnya Dani cukup ideal kalau bisa dibilang. Waduh. Badannya cukup ideal sebenarnya kayak gitu. Cuma memang harus padu padannya memang ini ya, memang harus ditentukan lagi. Seperti yang dipakai Dani ini adalah baju koleksi terakhir dari Jesting, Simple is the New Black. Ini kita main adalah warna dan kita fokus di kantong. Makanya kantongnya ini menjadi titik satu fokus di baju ini seperti itu. Dan warna hitam ini kita pilih sebagai warna dasar yang memang bisa dipakai semua orang. Kenapa tadi saya bilang ya, unisex tadi, dipakai perempuan dan dipakai laki-laki masih bisa seperti itu. Jadi ini potongannya, cuttingannya jatuhnya ini juga seperti ini pas. Jadi kalau Dani kalau memilih baju jangan yang terlalu ketat juga seperti itu, karena biar aktivitasnya kan biar enak ya. Kalau terlalu ketat juga pastinya kan agak-agak susah ya. Seperti itu, tapi tetap nyaman seperti itu. Oke, nah kalau di new normal tentunya kita ada satu item nih ya, yang bisa kita padu-padankan untuk penampilan kita supaya lebih kece. Ada maskernya ya? Ada. Mana ini maskernya? Oke, wah ini Smart Listener, maskernya ini senada banget ya dengan aksen di kantong Dani. Betul. Dan juga kalau misalkan dipakai, set, jadi nyaman banget. Pokoknya kalau misalkan sudah tampil kece banget ya Mas Putra ya, tampil kece dengan ditambah masker, sudahlah. Pokoknya aktivitas dan juga kesehariannya sudah semakin pede Mas Putra. Sehat penting, tapi kece juga penting. Waduh, itu yang menjadi poin utama. Sehat penting, kece juga penting, Smart Listener. Oke, nah Smart Listener, kalau misalkan Smart Listener ada yang sama dengan bentuk badannya seperti Dani, itu tadi tipsnya. Kalau misalkan nih Mas Putra, ada customer atau klien yang bentuk badannya oversize, atau ada bentuk badannya yang kurus banget. Nah, biasanya menyiasati dengan bentuk badan yang unik seperti itu bagaimana Mas Putra? Kita nggak bilang oversize tapi plus size kan. Plus size ya maksudnya. Fashion kita bilangnya size plus. Size plus, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang berbadan emang besar, itu ada memang aturannya jadi agak sedikit lebih ketat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa tampil keren. Seperti itu ya, mulai dari permainan warnanya juga jangan terlalu banyak, misalnya seperti itu. Jadi emang kalau bisa, kalau badan yang memang plus size, emang warnanya kalau bisa yang seragam seperti itu, dan jangan terlalu bermain di bagian perut seperti itu. Jadi sebisa mungkin di bagian ini juga jangan terlalu banyak diekspos bagian perutnya seperti itu. Kalau kurus sendiri, yang pasti kalau kurus jangan sekali-sekali memakai baju yang ukurannya jauh lebih besar, karena hal ini tentunya akan bikin tenggelam. Seperti itu. Jadi kalau badannya kurus, saran yang pasti adalah pakai baju yang sesuai dengan ukurannya, pas dengan badan, tapi tidak ketat ya. Seperti itu, pas dengan badan. Itu yang paling penting. Karena sebenarnya kalau badan kurus juga agak lebih enak sih sebenarnya, cuma itu tadi, kalau kebesaran sedikit saja maka pasti dia akan tenggelam. Gitu. Tapi ya tadi kalau yang kurus mungkin main warnanya agak lebih enak, lebih banyak variasinya, seperti itu aja sih. Oke, Mas Putra, di belakang ini kan juga banyak sekali ya contoh-contoh koleksi-koleksi dari Mas Putra. Nah, seperti yang tadi halnya Smart Listener dengarkan dari informasi dari Mas Putra, kalau misalkan yang memiliki bentuk badan kurus, pemilihannya seperti apa, dan juga yang memiliki bentuk badan plus size ya, itu seperti apa? Ada contohnya nggak Mas? Sebenarnya di sini ini koleksi terakhir tahun lalu. Wah, ini juga salah satu koleksi yang dari suka nih Smart Listener nih. Ini boleh dijelasin nggak Mas Putra? Jadi ini ya tadi saya bilang permainan dari bordir Kalimantan dengan lurik. Nah, sebenarnya tipsnya adalah kalau kita berbadan plus size, seringlah memakai garis yang memang vertikal, jangan horizontal.
semakin kita badan kita plus size tadi sebisa mungkin pakainya yang vertikal karena ini akan menunjang badan kita agar terlihat lebih panjang. Iya. Begitu juga sebaliknya. Tadi kalau kurus, kalau bisa ini kan mainnya yang horizontal. Jadi dia akan melebarkan badannya. Tapi sekali lagi pakailah baju yang memang sesuai dengan ukurannya, tidak lebih dan tidak kurang. Hal itu sangat penting sekali di dalam dunia fashion seperti itu. Kayak begitu sih. Dan nah seperti contoh ini sebenarnya ini sih kita memang buat untuk medium ya sebenarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bisa trik ini bisa jadi trik sendiri untuk orang yang berbadan plus. Seperti itu. Bajunya bergaris vertikal, ini akan kelihatan lebih panjang. Iya, seperti itu. Jadi triknya ya Smart Listener ya, kalau misalkan Smart Listener ingin menambah, ini bisa memvisualkan untuk aksen lebih tinggi ya Mas Putra ya? Benar sekali. Betul, jadi memang lebih panjang, itu alangkah lebih baiknya menggunakan motif-motif yang lebih vertikal ya Mas Putra? Benar, kalau untuk yang plus. Luar biasa. Nah Mas Putra, kalau misalkan kemarin itu sempat ngetren namanya outer. Nah, kalau di Jesting ini Smart Listener juga banyak sekali outer-outer yang kece-kece banget nih, yang bisa menjadi salah satu pilihan Smart Listener untuk bisa tampil lebih trendy ketika beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau outer-outer nih dari Mas Putra ada nggak? Outer ini sendiri juga ya macam-macam sih dan ini ada yang dari tenun. Boleh dikasih lihat ke Smart Listener? Ini tenun blanket. Seperti ini. Nah, jadi diikat seperti ini. Ini berarti bisa unisex juga ya Mas Putra ya? Benar, ini unisex. Itu. Yang terakhir. Ini sekarang lagi tren. Yang lagi tren ini apa Mas Putra? Shibori. Shibori. Naik daun nih. Seperti itu. Ini dari warnanya ya Smart Listener ya. Kalau misalkan Smart Listener menyaksikan kita melalui visual di kanal YouTube, ini motifnya sangat unik sekali. Ini boleh diceritain nggak Mas Putra? Kalau untuk Shibori ini gimana? Ini saya tidak mengerjakan sendiri, tapi ini saya dapat dari salah satu waktu itu saya dapat dari salah satu sekolah yang ada di Balikpapan. Jadi mereka kegiatan ekstrakurikulernya itu adalah Shibori. Bikin kain Shibori. Waktu itu saya dapat itu. Jadi saya membeli waktu itu sama anak-anak mudanya Balikpapan itu, anak SMP kalau saya. SMP seingat saya anak SMP. Mereka ekstrakurikulernya mereka bikin Shibori ini. Nah ini kira saya ubah jadi kebetulan sebenarnya belinya tahun lalu, 1 tahun lalu, tapi baru trennya ini sekarang. Sekarang lagi tren Shibori, seperti itu. Banyak orang-orang sekarang sudah berani bikin campur warna dalam kain seperti itu namanya teknik Shibori. Teknik Shibori ya. Dan hasilnya Smart Listener cantik banget ya. Ini perpaduan warna, ada biru, putih, kuning dan juga coklat. Ini kece banget ya Smart Listener. Biasanya kalau misalkan outer seperti ini Mas Putra memadu padankannya dengan mengenakan apa supaya tampilannya lebih kece Mas Putra? Sebenarnya kalau kimono seperti ini sangat gampang. Ini adalah salah satu pakaian yang bisa kita pakai di setiap saat dan tergantung padu padannya. Jadi misalnya kita mau pergi ke kondangan, itu juga bisa pakai kemeja hitam, celana kain hitam, sepatu pantofel, terus kita tambahin kimono ini. Begitu. Maka kita sudah jadi semi formal. Tapi kalau kita ingin pergi nongkrong sama teman dan lebih santai, kita bisa pakai celana jeans, kaos, ditambah ini akan tampil beda, tampilnya casual seperti itu. Jadi kimono ini sebenarnya outfit yang cukup enak dipakai karena situasinya kita bisa menentukan situasinya atau kondisinya itu sesuai aja gitu. Jadi kita mau formal bisa, mau casual juga bisa. Jadi dalam satu fashion item ini bisa berbagai macam look ya Smart Listener ya. Kalau misalkan Smart Listener ingin tampil yang lebih formal, bisa dengan padu padankan yang sudah dijelaskan oleh Mas Putra. Kalau misalkan lebih casual, kalau lagi pengen nongki santai ya bersama dengan teman-teman, bisa memadu padankan dengan mengenakan sneakers juga ya Mas Putra ya. Sneakers dan juga dalaman mungkin kaos ya, kaos atau mungkin jeans ya seperti ini. Jadi dan yang lebih penting itu dan ketika kita membeli item fashion, sebisa mungkin bisa dipakai di segala suasana dan waktu. Smart buying lah seperti itu kan. Kita kan lagi mengurangi juga ya banyaknya sampah fashion, daur ulang fashion. Kita bisa mendaur ulang fashion seperti itu. Jangan hanya sekali beli terus
tidak dipakai terus dibuang seperti Iya. itu. Syukur-syukur kalau kita bisa beli item fashion yang bisa kita pakai di mana saja, kapan saja, di waktu kapan saja, itu lebih enak. Oke, jadi kalau misalkan smart listener melihat nih ya salah satu fashion item, usahakan bisa dipadu-padankan dengan berbagai macam penampilan ya smart listener ya, supaya tidak menjadi ini ya limbah fashion yang tentunya bisa merusak untuk alam dan juga bumi kita ya, Mas Putra ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas Putra, mungkin kita akan memberikan satu lagi nih, kalau misalkan ini kayaknya Denny ada melihat nih jas-jas yang tentunya sudah dipadu-padankan, ada yang dari batik, ada yang dari tenun dan lain sebagainya. Dan juga kemudian kalau misalkan, oh iya, tadi Mas Putra sempat mengatakan bahwa Mas Putra fokusnya ke main fashion, tapi di sini juga ada salah satu koleksi yang untuk dipakai wanita ya, Mas Putra ya. Salah satunya mungkin yang ada di belakang saya, ini Mas Putra ya, benar? Benar. Ini dari kain apa Mas Putra? Ini dari batik. Batik Pekalongan kita buat dress seperti itu. Oke, dengan kombinasi ini ya, obi ya Mas ya. Ini saya bilang sih obi ini. Terus ada batunya. Ini simple sih sebenarnya. Oke, luar biasa. Jadi banyak banget ya smart listener ya yang bisa smart listener temui bersama dengan Mas Putra, fashion designer dari Kota Balikpapan juga, dan tentunya banyak sekali komunikasi dan juga informasi yang bisa kita ambil dan juga kita dapatkan dari seorang Mas Putra, owner dari GST. Oke, Mas Putra, sebelum kita mengakhiri program Millennial Success Story hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin tips and trick, atau ada yang ingin disampaikan nih untuk para muda-mudi yang ada di Kota Balikpapan atau yang menyaksikan kita di mana saja untuk bisa menjadi seorang yang pede dengan mengenakan pakaian-pakaian yang trendy dan juga bisa tampil beda tapi tetap kece. Oke, buat kaum muda yang ada di luar sana, tentunya kalau kita ingin fashionable atau memiliki style sendiri, yang pasti kita harus tahu dulu siapa diri kita seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan apa yang mau kita pakai, apa yang mau kita presentasikan dari diri kita. Kemudian jangan pernah takut untuk bermimpi, karena apapun itu selama kita yakin, kita tekun, insya Allah pasti ada jalannya. Ya, semoga berhasil, yang dimimpikan terwujud. Oke, luar biasa. Mas Putra, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya hari ini. Sukses selalu untuk Mas Putra, dan juga semoga brand Jestin bisa semakin dikenal. Amin. Tidak hanya di Kota Balikpapan, tetapi di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Amin. Amin, luar biasa. Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyaksikan kami, obrolan kita hari ini di Millennial Success Story, yang tentunya hadir memberikan informasi dan juga inspirasi dari millennial success dari berbagai bidang di Kota Balikpapan. Smart Listener, saya Dani Gufron pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan juga kerjasamanya. Sampai bertemu di program Millennial Success Story di minggu depan dengan narasumber kece dan juga inspiratif berikutnya. Salam sehat dan juga selalu menginspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa. We're your station, Smart